Selamat pagi anak-anak SMP SMA Lentera Harapan Medan. Bertemu kembali dengan Bu Rika. Mungkin ada dari kamu yang belum pernah bertemu dengan Ibu. Salam kenal ya. Ibu berharap semuanya di dalam kondisi sehat dan bersukacita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya. Biarlah Tuhan yang memampukan hamba yang terbatas di dalam penyampaian ini. Dan Tuhan yang menolong setiap daripada kami, anak-anak yang ada. Ketika mendengarkan firman Tuhan, biarlah benih firman Tuhan boleh tertanam, boleh tumbuh dengan subur di dalam hati kami, dan boleh berbuah untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Pagi hari ini, Ibu dipercayakan untuk membawakan tema yang berjudul Benarkah Aku Mengasihi Sesamaku? Nah, dari temanya saja, tentunya kita sudah tahu ya, jawabannya antara benar atau salah. Nah, sebelum kita lebih jauh mengetahui benar atau salahkah cara kita mengasihi sesama selama ini, atau benar atau salahkah bagaimana kita memaknai mengasihi sesamaku, mari kita perhatikan pengertian dari kata benar. Kata benar menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah seharusnya atau sebagaimana atau sesuai dengan standar siapa kita mengasihi sesama kita. Apakah hanya sesuai dengan standar orang tua kita, sebagaimana orang tua kita kehendaki, atau sesuai dengan standarnya wali kelas atau guru kamu, ataukah sesuai dengan standar Yesus yang telah menyampaikan kepada kita sebagai orang percaya. Pastinya, standar yang digunakan untuk mengasihi sesama kita adalah standar yang sesuai dengan Tuhan Yesus mau. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 hingga ke ayat 37. Wah, pastinya kamu sudah tahu ya kisah ini. Apalagi ketika memperhatikan judul perikopnya, orang Samaria yang murah hati. Apa yang diceritakan di dalam kisah ini? Seperti ilustrasi gambar yang Ibu tampilkan di layar, di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia baru saja dirampok habis-habisan, dipukul oleh para penyamun, dan ditinggalkan di dalam kondisi setengah mati. Kalau kita kondisikan pada saat sekarang adalah orang yang mengalami peristiwa pembegalan atau korban begal. Nah, ketika dia tergeletak dalam keadaan yang tidak berdaya, lewatlah orang pertama, yakni seorang imam. Ketika dia melihat orang ini, dia tidak mempedulikannya. Dia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewat lagi orang kedua, yakni seorang Lewi. Dia melakukan hal yang sama. Dia tidak mempedulikannya. Dia melewati dari seberang jalan. Tetapi berbeda dengan orang ketiga yang melewati korban yang dalam kondisi setengah mati ini. Dia turun dari keledainya. Dia membersihkan lukanya dengan minyak dan anggur yang dia miliki. Dia membalut luka-lukanya.
hanya sampai di sana saja? Tidak. Dia bahkan tidak disampaikan dia meminta orang lain yang meneruskan pertolongannya, tetapi dia sendiri menaikkannya ke atas keledai. Dia membawa orang yang kena rampok ini, yang dalam kondisi setengah mati ini, ke tempat penginapan. Kemudian dia minta pemilik penginapan, rawatlah korban, dan dia akan kembali untuk menggantikan biaya yang diperlukan. Wah, luar biasa ya. Bagaimana dengan kita? Tentunya kalau kita berjumpa dengan kondisi seperti ini, mungkin kebanyakan kita sekarang kita akan sama seperti imam yang dilakukan oleh imam ataupun orang Lewi. Ataupun kita memanggil orang lain. Ataupun kita hanya menolong sebentar saja. Tetapi kita tidak mau disibukkan, bahkan harus mengeluarkan uang untuk merawat si korban. Ketika ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana?" Ahli Taurat ini tidak menjawab dalam arti panjang lebar ya, tetapi semuanya dirangkumkan dengan tepat, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari pernyataan yang ada, sebenarnya ahli Taurat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Ketika kita perhatikan jawaban dari ahli Taurat, itu sungguh-sungguh merangkum seluruh kasih yang Tuhan tunjukkan. Relasi antara manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan sesama yang harus dilakukan. Bukankah melalui perumpamaan ini, ketika diceritakan tentang imam, tentang Lewi, itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang mengetahui tentang peraturan, tentang hukum Taurat, tentang tradisi, tentang ibadah keagamaan yang menunjukkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Tapi bagaimana relasi dengan sesama? Apakah yang dikatakan sesama manusia itu hanya ketika sama orangnya dari kalangan yang sama? Misalnya, dari sesama orang Yahudi. Bagaimana perlakuan sesama dengan sesama manusia dari orang Samaria? Nah, kita tahu ya pada saat itu, orang Yahudi itu memiliki perbedaan perlakuan terhadap orang Samaria. Yesus menginginkan agar kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidaklah selalu sulit untuk melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain atau berbagi dengan orang lain dengan konteks orang lain itu menunjukkan kasihnya kepada kita atau sering berbagi dengan kita. Bagi ibu, perintah yang paling sulit di dalam menaati kebenaran firman Tuhan ini adalah bagian mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Berarti bukan hanya sekedar berbagi, tetapi bagaimana kita harus lebih memikirkan apa yang orang lain butuhkan daripada apa yang kita inginkan sendiri. Contohnya, ketika orang Samaria ini menolong korban yang dirampok habis-habisan dan dipukul hingga setengah mati ini, dia memberikan waktunya untuk berhenti, untuk membersihkan lukanya, membalut lukanya, membawanya ke tempat penginapan, dan tidak hanya waktu yang dikorbankan, tetapi juga berupa materi yang harus dia berikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini sudah memberikan apa yang seharusnya ada pada kita?
untuk mengasihi sesama kita, bukan hanya sekedar berbagi. Anak-anakku, kita tahu begitu singkatnya waktu yang kita miliki saat ada di dunia ini. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, kepada orang yang melakukan kasih Tuhan. Karena kalau bukan dari kita, dari siapakah orang-orang yang setengah mati menerima balutan kasih dan kesembuhan dari Tuhan? Marilah anak-anak, kita yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau merespon dengan benar akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menuliskan refleksi. Ibu berharap refleksi ini tidak sekedar dituliskan untuk mengumpulkan tugas kepada wali kelas, tetapi biarlah ini merupakan sebuah respon yang akan diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah, apakah kamu telah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri? Berikan alasan yang mendukung pernyataanmu. Kedua, tuliskan 2 komitmen yang akan kamu lakukan sebagai cerminan bahwa kamu telah mengasihi sesamamu sesuai standar yang Yesus mau. Baiklah anak-anak, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman Tuhan pagi ini. Ketika kami dipertanyakan, benarkah kami mengasihi sesama kami? Kami boleh disadarkan bahwasanya tidak sekedar berbuat baik, berbagi, tetapi dari contoh yang ada, biarlah kami boleh memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Bapa, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu yang ada di dunia ini, yang telah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, kami boleh membalut luka dari orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami ataupun keluarga kami, yang mungkin saat ini dalam kondisi setengah mati, dalam arti mereka membutuhkan kasih Tuhan untuk memulihkan hidupnya. Biarlah kami boleh hadir sebagai orang Samaria yang siap memberikan waktu kami, memberikan perhatian kami, bahkan mungkin sekalipun materi, agar orang yang setengah mati ini boleh dipulihkan, boleh mengalami kasih Tuhan, dan orang-orang ini juga nantinya boleh menjadi saluran kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan yang pimpin setiap daripada anak-anak SMP, SMA, dan Terharapan Medan yang akan melanjutkan pembelajaran. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati, agar sungguh-sungguh mereka menggunakan kesempatan untuk belajar. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkatimu.